Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai availability zone dan bagaimana cara memanfaatkannya secara maksimal ketika kita mendeploy aplikasi ataupun solusi di Azure. Mungkin rekan-rekan sudah sering mendengar istilah region dan availability zone di Azure, tapi mungkin belum tahu caranya gitu ya, bagaimana menggunakannya dengan baik. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu dengan menggunakan whiteboard, apa sih sebenarnya availability zone gitu ya. Jadi rekan-rekan kan tahu ya, di Azure itu saat ini ada sekitar lebih dari 60 region di seluruh dunia, dan di satu region itu sebenarnya terdiri dari beberapa availability zone. Jadi bayangkan ini satu region. Oke. Di dalam satu region itu biasanya ada beberapa availability zone. Jadi ada AZ di sini, AZ. Mungkin mudahnya membayangkan adalah, anggap saja availability zone ini seperti data center yang berbeda di lokasi fisik yang berbeda juga gitu ya. Jadi biasanya itu ada 3 atau lebih. Jadi ini availability zone 1, availability zone 2, availability zone 3 gitu ya. Dan mereka terhubung dengan menggunakan jaringannya Microsoft. Oke. Tapi ini dianggapnya sebagai satu region gitu ya. Jadi secara logical dia digabung satu region, tapi data center yang terpisah ini masing-masing berdiri secara independen. Kenapa dibuat seperti ini? Tujuannya adalah supaya rekan-rekan ketika mendeploy aplikasi, maka aplikasi tersebut disebar di availability zone yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya kalau sampai ada disaster, misalnya di salah satu availability zone tiba-tiba mati, gitu ya, tentunya tetap ada kemungkinan tersebut, maka aplikasi rekan-rekan tetap berjalan dengan baik. Kenapa? Karena masih ada availability zone yang lain, gitu ya. Jadi ada ketentuannya nih. Ada jarak minimumnya di antara availability zone ini gitu ya, bisa dilihat di dokumen, saya sendiri juga nggak terlalu ingat, tapi intinya adalah dengan kita mendeploy aplikasi kita tersebar di beberapa availability zone, maka meningkatkan kemungkinan aplikasi kita tetap available, atau mungkin kalau dibalik, mengurangi kemungkinan aplikasi kita jadi tidak bisa diakses. Ini berbeda dengan disaster recovery, seperti misalnya dengan menggunakan Azure Site Recovery yang pernah saya bahas di video yang lain gitu ya. Kalau di sini fokusnya adalah supaya tetap di satu region, tapi meningkatkan availability. Kalau Site Recovery atau disaster recovery tujuannya adalah supaya apabila satu region totally sama sekali tidak bisa diakses, maka kita bisa melakukan disaster recovery ke region yang berbeda, misalnya dari Singapura ke Hong Kong. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memastikan bahwa aplikasi kita bisa memanfaatkan availability zone ini dengan baik, terutama, dan ini yang penting, terutama ketika rekan-rekan menggunakan virtual machine atau infrastructure as a service. Kenapa seperti itu? Karena rekan-rekan yang menggunakan VM, artinya rekan-rekan lain bertanggung jawab untuk memastikan bahwa deployment-nya berjalan dengan baik, availability-nya juga baik gitu ya. Karena kan Microsoft tidak ikut terlibat nanti di infrastrukturnya gitu ya, di virtual machine-nya. Kami hanya memastikan bahwa foundation-nya tetap berjalan dengan baik, itu aja gitu. Karena kan ini shared responsibility. Oke. Nah, saya kasih contoh, kita masuk ke Azure Portal. Saya beri contoh sebuah virtual machine. Oke. Jadi di sini saya punya satu buah virtual machine, jam host Windows 10. Tentunya bisa virtual machine apa saja dalam hal ini hanya contoh saja. Saya sudah deploy dengan memilih availability zone 1 gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini. Oke. Ya, di sini availability zone 1. Oke. Jadi
kita bisa pastikan bahwa virtual machine kita ini ada di availability zone 1. Dengan cara seperti ini, maka semua resources yang terlibat dengan VM ini juga ditempatkan di availability zone yang sama. Contohnya ini ada public IP gitu ya. Kita bisa lihat di sini, kalau saya klik maka rekan-rekan bisa perhatikan nanti dia ada di availability zone 1 juga, karena kan memang dia kan ada di resource yang sama gitu ya, yaitu virtual machine. Nanti disk juga hal yang sama tuh. Disk juga akan di-deploy di availability zone yang sama. Oke, bisa dilihat di sini kalau saya klik properties, maka rekan-rekan bisa lihat di bawah sini ya. Ini availability zone 1 ya. Oke. Jadi sama seperti tadi. Dan kalau kita kembali lagi ke jam hostnya tadi, saya masuk ke disk, maka saya bisa langsung lihat juga disk ini ada di availability zone 1 ya. Jadi kalau saya klik disknya, maka kita bisa lihat nanti ya, ini ya. Rekan-rekan bisa lihat dia ada di availability zone 1 juga. Oke. Ya karena kan agak aneh dong ya. Masa virtual machine-nya di availability zone yang mana, IP-nya di mana, disk-nya di mana gitu ya. Jadi semuanya ada di satu availability zone. Nah, apa gunanya dong ya kalau cuma satu virtual machine? Ya memang sih, kalau satu virtual machine memang beda availability zone, punya beberapa availability zone nggak ada gunanya dalam hal ini. Tapi kalau saya kembali lagi ke whiteboard, sekarang bayangkan bahwa rekan-rekan punya konfigurasi seperti ini. Jadi ada punya load balancer gitu ya di depan, terus ada beberapa virtual machine gitu ya. Jadi ini VM beberapa yang kita gabung dengan menggunakan satu load balancer ke depan gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini maka rekan-rekan harus memastikan bahwa virtual machine ini disebar di beberapa availability zone gitu, karena kalau enggak, kalau semuanya di availability zone yang sama terus bisa mati bareng gitu ya. Jadi sebaiknya kita bagi. Dalam hal ini karena virtual machine ini static dan rekan-rekan melakukan load balancingnya secara static configuration, maka kita harus bagi sendiri gitu ya. Jadi misalnya kita buat ini di availability zone 1, ini di 2, ini di 3, ini di 1 lagi gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Mudah. Jadi ketika kita membuat virtual machine, jadi sekarang misalnya saya membuat virtual machine baru gitu ya, maka kita akan pilih nanti kita taruhnya di availability zone yang mana gitu. Oke. Jadi ketika kita meng-create sebuah virtual machine, ada pilihannya nanti gitu ya. Oh, ini dia availability zone-nya gitu. Cuma harus diingat nih, karena ini berbeda sedikit nanti ya, saya akan jelaskan di belakang bagaimana caranya melakukan secara otomatis, tapi ini khusus untuk kalau virtual machine-nya memang kita rancangnya statik gitu. Misalnya tadi contohnya, ini virtual machine-nya selalu ada 4 gitu ya. Nah, jadi ini ya, ketika sedang create virtual machine, maka ada pilihan di sini untuk memilih availability zone-nya. Oke? Jadi di sini itu ada angka 1 gitu ya. Availability zone 1. Atau kalau mau kita bisa pilih ada beberapa, mau 2, availability zone 1, 2 atau 3 ya. Jadi ingat, ini secara manual harus dipilih karena rekan-rekan tadi kan menggunakan model statik gitu ya. Cuman tentunya ini nggak efisien juga gitu. Jadi saya selalu mengusulkan kalau sudah punya beberapa virtual machine yang kita buat load balancer, maka lebih benar itu kalau kita membangunnya itu menggunakan virtual machine scale set gitu ya. Jadi tetap ada load balancer, tapi kita buat di sini virtual machine scale set gitu ya. Yang nanti si load balancernya akan otomatis nih connect-nya gitu ya. Jadi kita bisa buat, kenapa saya buat titik-titik-titik, karena scale set kita bisa buat auto scale. Jadi ketika lagi perlunya satu VM aja loadnya gitu ya, trafficnya nggak tinggi ya satu aja gitu ya. Tapi begitu nanti perlunya 4, 5 ya nanti virtual machine scale setnya akan scale sendiri gitu. Nah, yang menarik scale set ini ya tentunya kita bisa set nih, kita mau membaginya gimana, dan nanti si scale setnya akan menentukan, akan memastikan bahwa
kita balance gitu ya antar availability zone. Oke, saya tunjukkan konfigurasinya. Jadi kalau tadi ini kita create virtual machine, sekarang kita coba create virtual machine scale set ya. Ini ada pilihannya virtual machine scale set. Oke, rekan-rekan lihat di sini sekarang kita udah masuk ke virtual machine scale set untuk create. Maka di sini ada pilihan, bisa dilihat ya. Di sini ada pilihan untuk availability zone-nya ya. Jadi ada, kita bisa pilih nih mau yang mana aja gitu ya. Ya tentunya idealnya ya rekan-rekan centang semua gitu ya, 1 2 3. Dan nanti virtual machine scale set akan melakukan balancing. Jadi kalau misalnya baru satu aja ya di salah satu, misalnya 1 2 atau 3, kemudian kalau 2 3 nanti pelan-pelan dipastikan jarak antara jumlah VM di satu availability zone tidak lebih dari 1 dibanding yang lain gitu ya. Jadi dibuat sengaja supaya balance. Oke. Jadi ini jangan lupa rekan-rekan pastikan nih memanfaatkan ini. Jangan sampai nanti nggak dicentang juga gitu ya, atau dicentang cuma 1 atau 2, nggak guna gitu ya. Pastikan tiga-tiganya dimanfaatkan dengan baik. Oke. Jadi kalau kita kembali ke whiteboard, jadi ini ya, kalau kita melakukan secara manual, kita punya beberapa VM yang masih kita manage secara manual, maka pastikan ini kita set ya, masing-masing availability zone-nya. Kemudian kalau misalnya pakai VM scale set, which is lebih efisien secara auto scale dan yang lain, jangan lupa tadi dipastikan kita centang semua availability zone 1 2 3 supaya nanti virtual machine-nya jadi optimal gitu ya, tersebar. Oke, jadi kembali lagi ke awal ini ya, jangan lupa di satu region itu ada beberapa availability zone, biasanya 3 atau bahkan lebih, dan masing-masing availability zone itu bisa terdiri dari beberapa data center gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya aplikasi kita bisa lebih highly available. Kalau salah satu availability zone mengalami masalah, maka availability zone yang lain akan tetap aktif dan aplikasi kita tetap hidup. Oke, jadi jangan lupa hal seperti ini. Ya, oke, seperti itu. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa disebutkan di komentar, atau nanti kalau ada ide-ide lain mengenai topik yang akan saya bahas bisa disampaikan di komentar juga. Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.